Yang rindu pada malam hari, yang rindu akan firman, Engkau menjamah, Engkau penuhi hati kami. Roh Kudus, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami melawat kami. Engkau juga melawat hamba-Mu. Ketika hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, Engkau katakan untuk firman. Terima kasih Tuhan. Kami rindu setiap kami boleh lawat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap yang percaya katakan amin. Shalom. Shalom. Ya, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Mari saat ini saya percaya kita mengalami lawatan Tuhan. Amin. Pribadi lewat pribadi. Saudara, kita mau mengucap syukur bahwa Tuhan begitu baik memelihara kita di dalam gereja ini. Dan satu firman Tuhan yang akan disampaikan pada malam hari ini bahwa keluarga hormat dan takut akan Yesus. Firman Tuhan malam ini mau mengajar kita tentang bagaimana kita memiliki keluarga Allah, keluarga di dalam gereja. Mungkin dalam beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan bagaimana kita memiliki keluarga di dalam keluarga kita mulai kecil. Tetapi firman Tuhan pada malam hari ini mau mengajar kita tentang bagaimana sih keluarga Allah di gereja. Mari kita buka satu firman Tuhan dari Roma 12 ayat 10. Kita akan baca ayat ini dengan perlahan. Roma 12 ayat 10. 3, 2, 1.
hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling menggauli dalam memberi hormat. Amin. Amin. Bapak saudara, sini ada kata penting, saling mengasihi. Kata saling itu harus ada lawannya. Misalnya begini, sini. Kata saling itu harus ada lawannya. Ini Yose, saya mengasihi Yose, berarti kan ada dua. Ya, ini Yose sama saya mengasihi Yose. Tapi kalau misalnya saya mengasihi saya sendiri, yaitu namanya bertepuk sebelah tangan, tidak gayu, tidak bersambut. Ya, terima kasih. Jadi ada lawan yang kita kasihi. Nah, di dalam gereja yang luar biasanya di gereja kita, bahwa ketika saudara masuk di dalam gereja, kita saling bersalaman, ada yang menyambutnya, ya kan? Nah, itu menunjukkan kasih di dalam gereja, kasih sesama orang yang percaya, yang memimpin kita di dalam kasih Kristus. Nah, inilah kasih mula-mula yang diceritakan di dalam kisah para rasul. Bagaimana murid Tuhan Yesus bersatu, bersekutu, menantikan lawatan janji Tuhan. Nah, begitu juga kita di tempat ini adalah kasih kita. Kita menunjukkan saling mengasihi sebagai saudara. Kita harus memiliki brother love, saudara, kasih persaudaraan. Kita memiliki kasih persaudaraan. Kasih persaudaraan ini ada di dalam gereja, menunjukkan bagaimana kita sebagai keluarga besar di dalam gereja. Nah, ada satu firman Tuhan hendak saya baca untuk saudara yang dinyatakan di dalam ayatnya yang ke-9. Maka tema kita hari ini keluarga hormat dan takut akan Yesus. Itu temanya. Bagaimana kita menunjukkan bahwa keluarga gereja kerajaan Allah ini, gereja ini hormat dan takut akan Yesus. Pertama, ayat 9 katakan dalam Roma 12, hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Nah, ini yang sering terjadi di gereja. Tadi saya sudah praktekkan bagaimana mengasihi. Jangan bertepuk sebelah tangan. Ya, kalau tepuk sebelah tangan nggak bunyi. Jadi saling kita menghargai, menghormati sebagai saudara seiman. Ada gayung bersambut peribahasa, artinya ada kontak, ada saling, itu bercerita tentang dua orang yang saling mengasihi. Nah, ini yang harus kita jaga. Kasih itu tidak boleh pura-pura. Pura-pura, mungkin ngerti ya, pura-pura. Ya. Pura-pura baik sekali, pura-pura baik, pura-pura wah saya mengasihi. Tapi dia pura-pura. Karena mau dilihat orang, mungkin ingin sanjung-sanjung, oh, bapak itu, ibu itu, mungkin teman itu baik, mungkin itu tuh. Maka kasih itu tidak bisa pura-pura. Kasih itu harus tulus. Amin. Mengasihi itu tulus seperti Yesus mengasihi kita. Dia tidak berdosa menjadi berdosa, mati untuk orang-orang itu. Nah, itulah Yesus kita. Kasih itu harus seperti Yesus. Yang kedua,
Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Kalau kita ingin kasih itu tulus, kita harus menjauhkan yang jahat. Kalau kita masih memelihara kejahatan, ya apa yang jahat ya? Mungkin saudara masih hidupnya jahat. Orang jahat itu melakukan tindakan-tindakan melawan hukum. Hukum apa? Hukum negara, hukum Tuhan. Orang jahat. Nanti bisa kita cari di Alkitab apa saja perbuatan-perbuatan yang jahat. Selanjutnya apa? Tuhan perintahkan kita melakukan yang baik. Nah, semua yang ada dalam ruangan ini sudah melakukan yang baik. Amin. Kita boleh mendengarkan firman Tuhan karena kita memiliki kasih. Kita mau datang beribadah karena kita punya kasih Kristus. Mengasihi Tuhan kita dengan setulus-tulusnya, bukan pura-pura. Yang pura-pura melayani ada juga. Tapi ya kalau orang pura-pura, yang pura-pura melayani, pura-pura apa saja dari dalam gereja, itu gak akan lama, akan pasti terlihat nanti buahnya. Tak akan lama. Saya yakin dan percaya Tori dan teman-teman Ricky itu melayani dengan tulus. Amin. Sudah kelihatan melayani dengan tulus. Dan kita jemaat di tempat ini adalah orang-orang yang melayani dengan tulus. Amin. Haleluya. Karena saya lihat semua rajin beribadah. Adik-adik remaja juga, Bapak Ibu semua, itu tidak ada yang pura-pura. Saya yakin dan percaya bahwa kita adalah orang yang benar-benar orang baik yang dikatakan perlakuan yang baik, lakukan yang baik, dan bukan yang salah. Selanjutnya, saling mendahului, memberi hormat. Bagaimana caranya? Harus memiliki rasa hormat. Nah, bagaimana memiliki rasa hormat ini, saudara? Ada orang yang tidak memiliki rasa hormat, dia egois, menganggap dirinya yang paling benar, menganggap dirinya yang paling hebat, menganggap dirinya yang paling bisa. Melayani Tuhan bukan seperti itu. Tidak ada manusia yang menilai kita, tapi Tuhan yang menilai saudara. Kita melayani Tuhan. Kita adalah anak-anak yang punya talenta masing-masing. Ada yang bisa memuji Tuhan, jadi WL, singer, dan menyambut tamu. Ada yang berkhotbah. Ya kalau semuanya yang khotbah, siapa yang mau mendengar? Nah kalau semuanya seperti Pak Doni, ya kan nggak mungkin. Ya kan siapa nanti kalau mau nyetel ini, ya kan? Kalau semuanya sama semua, makanya kita punya talenta, diberi Tuhan masing-masing. Dan semua di tempat ini, ya sebagai jemaat yang mendengarkan firman Tuhan, itu talenta yang diberikan. Mungkin belum terekspor dengan baik, ya, mungkin ada yang tersimpan. Nah, maka tunjukkan kasihmu kepada Tuhan. Kasihmu yang mula-mula itu melayani Tuhan dengan tidak pura-pura. Jangan pura-pura ya. Amin. Katakan sampai kiri kanan, jangan pura-pura. Puji Tuhan bahwa ya kita tidak boleh pura-pura melayani Tuhan. Selanjutnya apa, saudara? Kita cepat. Isi saya pesan jangan lama-lama, kita mau pulang. Ada 3 cara
melayani Tuhan dengan baik, dengan benar. Dari Roma 12 ayat 13 katakan, ayat 11 katakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kerajinanmu kendor. Kalau kita mau melayani Tuhan dengan benar, kalau kita mau melayani Tuhan dengan benar, kalau kita mau melayani Tuhan dengan benar, janganlah sampai kerajinanmu kendor. Tapi luar biasa, ya. Teman-teman yang ada di tempat ini, kita sebelum melayani Tuhan, semuanya konten, sudah konten. Itu yang ditekankan oleh Ibu Gembala dan Bapak Gembala. Semangat. Amin. Memuji Tuhan semangat. Kalau memuji Tuhan lemah, retoy gimana? Jemaatnya gimana? Tadi luar biasa. Wah, berapi-api. Luar biasa. Itu namanya semangat. Kalau sudah kendor, ya tidak semangat lagi, tidak apa? Bagaimana ya orang yang tidak punya semangat itu dia tidak punya kemampuan untuk mengeksplorasi apa ya puji-pujiannya, menyembah Tuhan. Dia tidak semangat, tidak punya gairah. Nah, itu. Maka tadi luar biasa puji-pujian kita, semangatnya luar biasa. Yang kedua, biarlah roh kita menyala-nyala. Di sini rohnya itu huruf kecil R-nya, berarti roh yang ada di dalam saudara. Roh kita, roh manusia, semangat berapi-api untuk menyembah memuji Tuhan, semangat dan berapi-api untuk datang ke gereja, melayani Tuhan. Inilah kasih yang Tuhan berikan bagi kita, bagi keluarga jemaat gereja, untuk melayani Tuhan, untuk menghormati Tuhan, dan takut akan Yesus. Inilah yang Tuhan berikan bagi kita, roh yang menyala-nyala itu untuk melayani Yesus, roh yang menyala-nyala itu untuk menghormati Yesus. Yang ketiga, bagaimana caranya kita melayani Tuhan dengan benar dan melayani Dia dengan benar. Artinya, saudara, melayani Tuhan dengan benar itu dengan tulus dan tidak bersungut-sungut melayani Tuhan. Sebagai pelayan Tuhan, ya tentu banyak sekali tantangan kita. Ya, mungkin kita pekerjaannya begitu padat, dan kita harus datang tepat waktu. Tapi Tuhan katakan bahwa kita kalau melayani dengan benar, Tuhan akan memimpin kita dalam Roh Kudus. Tuhan akan mengatur segala waktu kita. Bukan waktu yang mengatur kita, bukan pekerjaan yang mengatur kita, bukan uang saudara yang mengatur saudara, tapi kita yang mengatur, memanage dengan baik pekerjaan, waktu dan sebagainya untuk melayani Tuhan. Itu kita menyerahkan itu, menyerahkan segala kemampuan kita untuk melayani Tuhan dengan baik dan benar. Selanjutnya, bagaimana cara menghadapi masalah dengan benar? Ada 3 cara. Di dalam Alkitab saya mengatakan bahwa dalam Roma 12 ayat 3. Roma 12 ayat 12 katakan bersukacitalah dalam pengharapan. Ini salah satu caranya untuk menghadapi masalah dengan benar. Di dalam gereja itu pasti ada masalah. Baik itu dalam pelayanan, baik itu di dalam sesama jemaat, ada masalah pasti. Tapi bagaimana kita belajar untuk bersukacita di dalam pengharapan? Mengikuti Yesus itu tidak gampang-gampang. Harus ada pengorbanan, ada masalah pasti itu. Dan kita tidak akan lari daripada masalah. Kita harus belajar, kita harus hadapi masalah itu.
Baik itu di dalam gereja, baik itu di dalam keluarga kita, baik itu di dalam pribadi, di mana saudara berada, di lingkungan saudara, di kehidupan rumah tangga saudara, harus kita hadapi. Untuk apa? Supaya kita kuat, kita mengerti, oh ini masalah, saya harus menghadapinya seperti ini. Terkadang-kadang ada yang orang yang mau lari daripada masalah, karena masalah adalah masnya Allah. Saya banyak masalah. Ya, saya punya pengalaman di lingkungan yang memimpin, ya mungkin 15 tahun, 16 tahun. Saya memimpin di lingkungan masyarakat. Jadi banyak sekali pengalaman-pengalaman. Saya belajar bagaimana saya harus menghadapi orang-orang, menghadapi tekanan. Itu membuat kita kuat. Jadi kalau kita melayani Tuhan, ada masalah, oh hadapi saja. Kita komitmen sama Tuhan. Itu artinya kita hormat kepada Tuhan. Kita hormat dan takut kepada Yesus. Itu artinya kita lebih mementingkan pelayanan daripada segala-galanya. Memberikan hati kita, memberikan waktu kita kepada Tuhan. Makanya dikatakan tema kita menjadi keluarga yang hormat dan takut akan Yesus. Kita ini adalah keluarga Kristen. Walaupun mungkin kita berbeda-beda suku bangsa, tapi kalau kita sudah ada di satu gereja ini, kita satu DNA, yaitu Yesus, darah Yesus yang mempersatukan kita di dalam keluarga Allah. Maka itu kita harus bersukacita dalam pengharapan kita. Apapun mungkin saat ini kita tidak tahu apa masalah saudara, tapi mari kita bersukacita, kita sudah memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Yang kedua adalah sabar dalam Kesesakan. Ini yang terkadang yang sulit bagi kita, sabar. Pak Sabar ada Pak Sabar, Pak Sabar ada. Tapi kita belajar untuk sabar ini betul-betul sulit, saudara. Saya juga mengalami sabar itu susah. Bagaimana? Emosi kita memang terkadang tidak bisa dikendalikan. Maka untuk belajar sabar itu harus menerima, harus bersyukur, baru bisa sabar. Kalau kita tidak bisa bersyukur, ya kita tidak bisa sabar. Harus bersyukur. Apapun keadaan kita, apapun masalah kita, harus bersyukur kepada Tuhan. Melalui permasalahan, keadaan, saudara harus bersyukur. Tuhan pasti punya rencana yang terbaik dalam kehidupan saudara. Tuhan punya rencana terbaik di dalam keluarga saudara. Tuhan punya rencana terbaik dalam gereja saudara. Melewati masalah. Maka jangan lari kita dari masalah. Kita harus sabar dalam kesesakan itu. Harus kita hadapi kesesakan itu. Bertekun dalam doa. Ini sudah menjadi makanan kita. Harus tekun. Tekun artinya apa? Kontinu, terus menerus. Tidak pernah absen daripada berdoa. Harus terus menerus. Saudara, di dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita, di dalam gereja terutama, sebelum kita mulai pelayanan tentu ada doa. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan tentu ada doa. Amen. Dimanapun kita berada, kita makan, minum, semua diawali dengan doa. Tidur semuanya kita awali dengan doa. Maka kehidupan orang percaya harus bertekun. Artinya kita tidak pernah lepas daripada nama doa. Saudara, kita boleh bersyukur, kita boleh mengasihi Tuhan,
kita boleh percaya bahwa keluarga kita semua yang melayani Tuhan, yang memberikan hatinya kepada Tuhan. Kiranya kita semua boleh ditolong oleh firman-Nya yang dahsyat ini bagi kita semua. Keluarga yang hormat dan takut akan Yesus adalah keluarga yang mengasihi Tuhan. Amin. Keluarga yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan dan melayani Tuhan. Demikian firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Terima kasih Tuhan Yesus saja, Tuhan Yesus dahsyat bagi kita. Sinar kita mau merespon firman Tuhan. Jangan siapa saya. Kuasamu bekerja bagi kami Tuhan. Mujizatmu pasti terjadi. Keluarga kami, keluarga kami, hormat dan takut akan Yesus, akan firman-Nya yang menuntun setiap kami. Dan kami mau berjalan di relnya Tuhan, bersama Tuhan. Roh Kudus Engkau yang mengingatkan kami, yang mengajarkan kami. Kami boleh mengerti dan kami boleh melakukan kehendak-Mu, dan kami boleh menunjukkan rasa hormat, rasa takut akan firman-Mu yang dahsyat. Dan Engkau mengajar kami setiap kami boleh mengasihi Tuhan dan memberikan hidup kami sungguh-sungguh dalam pelayanan dan mengasihi sesama kami di dalam gereja. Saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri. Kemudian kita angkat pujian. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan bersamaku, tenang hidupku, jiwa dan ragaku, telah memiliki harta kekayaan yang sungguh berarti, cukup persembahan. Hanya dalam sikap berdoa, Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat lagu pujian kita, mulia patah terkulai. Saudaraku yang berkasih, hari ini apapun yang sedang kau alami, jangan pernah takut. Mungkin masalah rumah tanggamu dalam masalah, kehidupan pribadimu dalam masalah. Hari ini mari kita pujian ini sebagai ucapan syukur ya. Jangan pernah takut saudara, jangan pernah lupa. Masih ada Yesus, masih ada Yesus. Jangan pernah dipadamkan. Sadarilah bahwa kau takkan pernah sendiri. Bersama kalian ada Yesus yang selalu peduli. Hidup
Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan Yesus, seperti pujian-Mu mengatakan, bulu yang patah terkulai tak akan pernah Engkau patahkan Tuhan. Haleluya Tuhan Yesus. Sumbu yang pudar nyalanya tak akan pernah Engkau padamkan. Hari ini Tuhan, apapun yang terjadi di kehidupan kami, sekalipun kami merasakan tidak ada jalan keluar, tapi kami percaya dalam nama Yesus, bersama-Mu Tuhan kami melangkah pasti. Terima kasih Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah memuji dan menyembah Engkau. Kami sudah menerima firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami mengangkat tangan kami, kami berserah di hadapan-Mu. Hari ini kami menyerahkan rumah tangga kami. Kami menyerahkan kehidupan kami, masa muda kami. Kami bersyukur. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik. Sebelum kita memberikan persembahan, saya persilakan untuk duduk kembali. Mari kita bersatu dalam doa yang akan disampaikan oleh Pak Tony. Baik, saya berdoa bersama untuk semua kita. Bapa di surga, terima kasih Bapa pada sore hari ini dan malam ini kami kumpul pada rumah-Mu untuk memuji-Mu, memuliakan nama-Mu, meninggikan nama-Mu. Begitu juga Bapa, kami ingin mengembalikan yang terbaik dari kami. Terima Bapa dan limpahkanlah kami kembali. Kami juga memberkati saudara kami yang sangat membutuhkan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Saatnya kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita angkat satu lagu pujian kita, Betapa Hatiku Berterima Kasih. Saudara, kita mengakhiri ibadah kita. Bapa, terima kasih, kami bersyukur Tuhan. Kami berterima kasih untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sungguh luar biasa. Saudaraku yang kekasih, tadakan tangan-Mu di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan bahwa berkat firman Tuhan yang kembali dalam kehidupan nyata-Mu sehari-hari. Praktekkan firman Tuhan dalam kehidupan-Mu. Percaya apa yang sedang Kau rindukan, apa yang sedang Kau doakan, apa yang sedang Kau nantikan, Tuhan Yesus sanggup memberikannya kepadamu. Tuhan memberkati Engkau dan Tuhan melindungi Engkau. Tuhan menghindari Engkau dengan wajahnya, memberi Engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya yang penuh dengan kemuliaan itu dan memberi Engkau shalom, damai sejahtera dari saat ini sampai kekal selama-lamanya. Amin.
Glory to glories. Di hatiku, di hatiku, di hatiku.